Dulu saya suka nyanyi goyang dumang yang ditampilkan oleh artis Cita-Cita atau apa ini. Sehingga kadang saya pengen menghadiri konsernya, hampir-hampir saja saya menjadi fans Cita-Cita tadi itu ya. Tapi saya kembali menyadari kalau apa yang ingin saya lakukan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian saya mulai punya inisiatif yang menurut saya positif, yaitu daripada saya mendengarkan lagu dan goyangan tadi Cita-Cita itu, lebih baik saya meminta istri saya bernyanyi dan bergoyang ya, seperti Cita-Cita tadi untuk saya tanpa dibarengan musik, karena kebetulan istri saya dahulu pandai bernyanyi dan bergoyang. Apakah inisiatif saya ini diperbolehkan dalam ajaran Islam? Boleh sekali, nggak masalah, boleh, tidak ada masalah. Pak Yoyo mau praktek ya? Boleh nggak? Jadi hukumnya boleh suami dinyanyikan oleh istrinya, boleh, boleh, kan gitu. Dengan kata-kata cinta, lantunan syair itu boleh, nggak ada masalah. Bahkan dikatakan wanita ahli surga, wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Dalam arti kata memang dia diberikan kesempatan seluas-luasnya kalau sama suaminya, boleh saja, gitu kan. Selama tidak ada hal-hal yang haram. Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qadarullah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon ya. Sedangkan orang tua ana menginginkan ana menikah dengan gadis, dan ana sendiri juga lebih srek dengan yang gadis, terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira? Ya ikutlah, di sini ada teman-teman buka pendaftaran gitu kan. Nggak usah online, di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran, dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah, dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. Bagaimana peran Jibril saat ini? Allahu alam, saya nggak pernah ketemu Jibril, saya nggak tahu gitu kan. Kita tidak tahu, jangan tanya yang di luar batas manusia gitu. Nabi Muhammad SAW saya tidak tahu kapan Jibril datang, tidak pernah tahu, datang tiba-tiba ya, baru Nabi tahu gitu kan. Sahabat-sahabat juga kalau melihat Jibril melihat dalam poster manusia, bukan sebagai malaikat gitu kan. Itu yang terjadi. Kalau saya pribadi lebih jauh lagi ya, tidak mungkin saya tahu gitu. Ustadz, iblis tidak mati, apakah jin bisa mati? Iblis mati ya, bukan tidak mati, mati tapi nanti hari kiamat bersama dengan hancurnya kiamat iblis mati. Jadi dia mati. Apakah jin mati? Mati semua ya. Jadi semua mati. Ada doa Nabi SAW mengatakan ya, sesungguhnya Allah Qaum maha hidup, jin dan manusia mati. Ada hadis Nabi SAW, doa mereka, beliau begitu. Ustaz, anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai sapam ya. Menyerupai sapam komplek rumah ana yang berusaha menjegal ana sholat subuh. Dan beberapa hari kemudian sapam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja ya. Ini kan mimpi. Syaitan memang begitu. Bisa saja, apalagi sholat subuh. Memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti dari syaitan memang. Karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita. Seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja. Tapi kalau masalah sapam itu meninggal dunia beberapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi anda, gitu kan? Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini, belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat. Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis dari contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah.